وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Telah kita jelaskan tentang 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Tentang sedikit biografi ulama-ulama yang membuat mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sumber rujukan mereka dalam mengambil hukum. Itu sumber rujukan mereka apa, dan itu telah kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan sedikit tentang kenapa ulama-ulama ini kok terjadi khilaf, terjadi perbedaan, sehingga mazhab Hanafi dalam masalah penetapan hukum hasilnya bisa berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab Maliki dengan Syafi'i berbeda, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali berbeda. Padahal terkadang mereka itu murid dan guru. Imam Abu Hanifah memang tidak bersambung. Imam Abu Hanifah itu salah satu gurunya Imam Malik. Walaupun Imam Malik berjumpa sebentar, tidak lama dengan Imam Abu Hanifah, tapi pernah melihat dan pernah duduk di majelisnya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Berarti kalau kita lihat itu 4 mazhab itu silsilah mereka itu bersambung. Mereka itu guru murid, guru murid, guru murid. Tapi pertanyaan di sini, kenapa kok terjadi khilaf di antara mereka dalam istimbatul ahkam? Sampai hukum-hukum itu berbeda, sampai akhirnya perbedaan-perbedaan itu nanti muncul mazhab. Mazhab Hanafi dengan corak yang mereka hasilnya itu bisa beda dengan mazhab Maliki beda dengan mazhab Syafi'i beda dengan mazhab Hambali. Padahal mereka itu dekat sekali, hubungan mereka itu dekat sekali. Demikian juga karena mereka statusnya itu sebagai guru dan murid, akhirnya lama perjumpaan mereka itu lama, yaitu lama sekali perjumpaan mereka itu. Tapi kenapa terjadi khilaf di antara mereka? Maka ada beberapa sebab yang paling inti yang mengakibatkan mereka itu khilaf, terjadi perbedaan pendapat, walaupun mereka itu adalah ulama-ulama yang saling berjumpa, bahkan saling berguru. Kenapa mereka itu terjadi khilaf? Maka khilafnya mereka itu kalau secara globalnya itu nanti disebabkan karena 3 macam. Jadi perbedaan mereka itu ada 3 sebab. Kenapa mereka itu kok berbeda-beda? Itu ada sebabnya. Dan itu yang paling penting. 3 sebab ini paling utama. Walaupun nanti ada penyebab yang lain, kalau kita kumpulkan itu banyak sekali. Dan nanti kalau kita lebih dalam lagi mau membahas masalah ini, kita nanti masuk di pembahasan bagaimana ulama itu kok pendapatnya bisa keliru terkadang itu. Itu nanti dibahas sendiri oleh para ulama khusus bab ini. Tetapi yang akan kita bahas di sini sedikit kita memahami kenapa ulama-ulama itu mereka berbeda. Pandangan mereka itu berbeda. Padahal mereka itu sesama ulama dan terkadang mereka itu sesama murid dan guru, yaitu status mereka seperti itu. Tapi kenapa mereka terjadi perbedaan seperti itu? Ada 3 masalah yang penting sebab terjadi perbedaan. Yang pertama, fi tariqil wuthuqi bisunnati wal mizan alladzi tarajjaha bihi riwayatun ala riwayah. Jadi yang pertama itu, penyebab yang pertama itu bagaimana kita itu menimbang-nimbang dalil. Nah, jadi cara menimbang dalil ini, sehingga metodologi dalam menimbang dalilnya ada, tapi bagaimana cara menimbangnya ini yang terjadi perbedaan. Kenapa? Karena terkadang ada riwayat satu dengan riwayat kedua itu berbeda. Jadi semua ada riwayat, jadi ada riwayat banyak. Terkadang riwayatnya karena banyak, mazhab satu berpegang kepada riwayat itu, riwayat A, mazhab yang kedua berpegang kepada dalil yang B, sehingga cara menimbang-nimbang ini terjadi khilaf. Bukan berarti mereka itu nggak punya dalil, mereka punya dalil, tapi cara menimbangnya itu mereka itu berbeda-beda.
Sehingga apa? Sehingga ulama itu mereka itu berbeda-beda dalam metodologi dalam wuthuk mereka itu. Mereka itu lebih pede dengan dalil mana itu? Kalau saya lebih percaya dengan hadis ini, karena ini lebih kuat bagi saya. Yang lain mengatakan enggak, kalau saya lebih percaya dengan hadis ini. Sehingga apa? Karena kepercayaan mereka terhadap sebuah dalil yang dalil itu berbeda-beda, akhirnya mengakibatkan mereka itu dalam masalah hukum itu pun nanti hasilnya berbeda-beda. Contohnya misalkan kalau kita lihat misalkan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu beliau berhujjah dengan sunnah yang mutawatir masyhur. Itu mereka itu. Sehingga itu yang mereka pegang. Tetapi kalau ulama-ulama Madinah Imam Malik itu mereka lebih mendahulukan amalnya Madinah. Jadi amal ulama-ulama Madinah itu lebih mereka kuatkan. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, mereka mengamalkan amal-amal yang masyhur di kalangan mazhab, di kalangan fuqaha. Demikian juga nanti terjadi khilaf juga di antara para ulama mengambil ini hadis ini sahih atau tidak. Mereka pun terkadang dalam memerinci itu mereka itu berbeda pendapat. Akhirnya karena mereka itu melihat dalil itu coraknya berbeda-beda, banyak sekali dalil, kemudian mereka itu ngambil dengan hadis atau hujjah yang lebih mereka kuatkan, akhirnya terjadilah perbedaan. Bukan berarti mereka nggak punya dalil, mereka punya dalil, tapi caranya itu ngeraciknya kayak apa itu yang terjadi perbedaan. Contohnya misalkan gini, tentang masalah ini saya contohkan beberapa masalah, dan itu nanti akan kelihatan itu bagaimana cara istinbatnya itu, sehingga ulama berbeda-beda. Contohnya misalkan memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak. Dalam masalah ini itu ada dua hadis yang seakan-akan kontradiksi zahirnya itu. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, saya itu kalau gatal kemudian saya menggaruk kemaluan saya dan saya pegang, saya wudu, saya batal enggak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama huwa bid'atun minka, kemaluan kamu itu adalah salah satu dari anggota tubuh kamu. Berarti apa? Saya kalau megang kemaluan itu sama dengan saya megang telinga, saya megang hidung. Batal enggak wudu kamu ngukur hidung itu? Enggak apa-apa, karena kan anggota badan kita sendiri itu. Nah, itu hadisnya seperti itu. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tapi ada hadis yang lain, Rasulullah SAW itu beliau bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang megang kemaluannya wajib wudu. Man massa dzakarahu falyatawadda. Fal itu adalah lamul amr. Falyatawadda adalah lamul amr, dan perintahnya Rasulullah itu yufidul wujub. Berarti kalau hadis yang kedua itu menunjukkan berarti megang kemaluan itu batal wudunya. Nah sekarang ini ada dua dalil ini. Terus bagaimana cara menimbangnya ini? Cara menimbangnya itu, maka cara menimbangnya itu para ulama berbeda-beda. Ada yang ulama itu metodenya tarjih. Tarjih itu apa? Tarjih itu ngambil satu dalil yang lain dibuang. Itu namanya tarjih. Dan dalam mentarjih itu nanti mereka beda-beda juga metodenya itu. Dilihat kepada kekuatan hadisnya misalkan. Dua hadis ini mana yang lebih kuat? Dilihat dari rawinya ini. Penetapan rawi pun ini lebih kuat atau itu khilaf juga di antara para ulama. Akhirnya apa? Ada ulama yang mengambil satu hadis, yaitu apa? Hadis yang tadi menggaruk kemaluan itu tidak membatalkan, berarti tidak batal. Akhirnya pendapatnya megang kemaluan nggak batal wudu mutlak. Kenapa? Karena pakai hadis itu. Kalau ditanya loh, terus ada hadis seperti ini enggak? Ini hadis lebih ini yang tadi yang itu membatalkan itu lebih kuat, yang tidak membatalkan itu lebih kuat daripada yang membatalkan bagi dia. Akhirnya apa? Hadis yang membatalkan itu dihapus. Ada juga pendapat yang kedua, enggak, ngambil hadis yang kedua, yaitu siapa yang memegang kemaluan maka harus berwudu, berarti batal. Akhirnya apa? Hadis yang pertama dibuang sama dia. Sehingga ada ulama yang mengatakan megang kemaluan itu batal secara mutlak, ada juga ulama yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Ini metode ini namanya metode tarjih. Ada juga ulama yang metodenya jamak. Jadi kalau ada dua dalil seakan-akan zahirnya kontradiksi itu, maka metode itu ada dengan tarjih atau bisa dengan jamak, dan yang terbaik itu jamak. Bedanya apa itu? Kalau jamak itu menggabungkan semua hadis. Jadi semua dalil itu diamalkan. Itu namanya jamak. Kalau tarjih ngambil satu yang lain dibuang. Kira tergambar, paham ya? Kalau kita itu kuatkan yang satu dalil, yang lain kita lemahkan, sehingga kita ambil yang satu saja, itu namanya tarjih.
Metodenya bisa dilihat tarjih itu nanti ulama itu patokannya bisa dilihat dari kekuatan hujahnya yang pertama, atau yang kedua dilihat dari waktunya. Jika ada hadis yang menunjukkan waktunya lebih akhir, itu lebih kuat daripada yang awal. Itu metode. Jadi nanti banyak metode tarjih itu banyak. Yang kedua metodenya jamak. Jamak itu apa? Wes ini hadis ada dua, saya kumpulkan saja, semuanya saya praktekkan. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya pun jamaknya itu beda-beda ulama itu. Kalau mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ini dua ini cara menggabungkannya itu, kalau hadis yang mengatakan siapa yang memegang man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang megang kemaluan batal wudunya, namanya orang megang itu dengan telapak. Itu namanya orang megang. Berarti kalau dia itu megang kemaluan dengan telapak tangan, batal. Sedangkan hadis yang kedua ditanya masalah menggaruk, namanya orang garuk itu kan pakai kuku gitu loh. Ya kan, berarti apa? Selain telapak tangan. Tapi kalau garuknya dengan telapak tangan itu bukan garuk, ini ngelus-ngelus kan gitu loh. Nah itu. Ya, paham ya? Jadi berarti menunjukkan apa? Menunjukkan berarti apa? Namanya orang garuk itu selain telapak tangan. Ah, berarti cara menggabungkannya apa? Kalau pakai telapak tangan berarti wudunya batal. Kalau tidak pakai telapak tangan nggak batal. Contohnya pakai punggung, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak memakai telapak tangan. Nah, itu mazhabnya Syafi'iyah seperti itu. Ada juga ulama yang lain mengatakan enggak, caranya bukan seperti itu, cara gabungkannya itu. Caranya itu Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau saya gatal kemudian saya itu menggaruk, batal enggak wudhu saya itu? Tidak. Itu kalau menggaruk tanpa syahwat. Namanya orang gatal itu kan garuknya nggak ada syahwatnya, sehingga apa? Sehingga kan orang garuk sama dengan megang telinga kan sama gatal kan gitu. Intinya kan gatalnya itu letaknya di kemaluan maupun di telinga, hidung sama saja. Yang penting kan gatalnya itu digaruk kan gitu. Sedangkan yang tadi man massa dzakarahu falyatawaddo itu bagi orang yang menyentuh kemaluan beda dengan anggota badan yang lain. Yaitu apa? Menyentuh karena syahwat. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau menyentuhnya dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Ada juga ulama yang lain, bukan seperti itu cara menjamak. Cara menjamaknya itu orang yang memegang kemaluan itu tidak batal wudu, tapi sunnahnya bagi dia untuk berwudu, tapi tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada perintah dan ada Rasulullah itu memberikan udzur, boleh. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk berwudu siapa yang megang kemaluan, tapi Rasulullah itu mengizinkan orang itu nggak berwudu juga itu. Berarti apa? Berarti perintahnya itu bukan azam. Berarti perintahnya itu bukan pasti, tapi itu perintah untuk mimbabil istihbab, sunnah. Nah, sehingga apa? Sehingga muncullah ini ulama-ulama ini. Kenapa berbeda pendapat? Karena sama-sama punya dalil. Tapi apa? Dalam menakar dalilnya itu yang berbeda. Kalian paham ya? Jadi ini ada dalilnya, semuanya punya dalil semuanya. Terus bagaimana cara menimbang-nimbang ini dalilnya itu? Maka cara menimbang dalil itulah terjadi khilaf di antara para ulama. Dalilnya sama-sama itu dalilnya mereka itu, tapi cara menimbang-nimbangnya itu mereka itu berbeda-beda metode mereka, sehingga akhirnya terjadilah perbedaan. Contohnya misalkan, contohnya orang tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Tidur batal wudhunya atau tidak? Ada dua dalil juga. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan al-ainu wika usah. Mata itu adalah pengikat dubur. Jadi kayak duburnya ada ikatannya itu. Faman nama minkum falyatawaddo, maka siapa yang tidur sampai matanya tertutup, maka ikatannya lepas. Kalau ikatannya lepas berarti wudunya batal. Nah, jadi hadis seperti itu. Berarti menunjukkan siapa yang tidur wudunya batal. Tapi ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW itu pernah beliau itu sholat isya itu terlambat sampai berlalu sepertiga malam yang awal. Sepertiga malam yang awal itu berarti sampai jam 10 ke atas. Itu sepertiga malam yang awal. Para sahabat itu nunggu di masjid sampai mereka itu duduknya itu mangguk-mangguk itu. Nah itu jadi tidurnya seperti itu. Mereka duduk, tapi duduknya itu sambil apa namanya? Antum yang pengalaman nih. Mungkin antum sudah mungkin itu namanya apa itu? Hah? Mangguk-mangguk apa namanya, Pak? Hah? Tidur ayam. Ya, jadi sudah mangguk-mangguk seperti ini, matanya tetap tertutup itu. Jadi mangguk-mangguk ini. Rasulullah itu ketika itu masih di rumah. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke rumahnya Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, as-shalah."
Rasulullah sholat ini sudah pada tidur. Akhirnya Rasulullah keluar dalam kondisi beliau berwudu, wajahnya masih basah dengan wudu. Para sahabat langsung berdiri tanpa berwudu. Padahal mereka sudah tidur kan itu kan. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan ini? Maka metode cara menggabungkan ulama berbeda-beda. Ada yang mengambil hadis satu, ditarjih, hadis satu diambil, yang lain dibuang. Yaitu apa? Ada ulama yang mengatakan tidur secara mutlak batal wudu. Seorang tidur batal wudunya, bukan karena tidurnya membatalkan, bukan. Tapi kalau orang sudah tidur nggak punya indera, sehingga apa yang keluar dari dubur itu nggak terasa. Nah, tadi ikatannya seperti itu. Berarti apa? Siapa yang tidur batal wudunya, mutlak. Ada yang mengatakan nggak, tidur itu nggak membatalkan wudu. Kenapa? Para sahabat tidur juga nggak batal wudunya. Sehingga apa? Itu metode tarjih. Metode tarjih itu apa? Ambil hadis satu, yang lain dibuang. Tapi metodenya kayak apa? Ada yang lebih menguatkan ini, ada yang lebih menguatkan ini. Kenapa? Karena cara pandang mereka beda-beda. Ada juga ulama yang menjamak. Ini ada dua dalil, udah kita amalkan bareng-bareng. Mazhab Syafi'i menjamak. Menjamaknya kayak apa? Orang itu kalau tidurnya itu duduk, namanya mutamakin. Mutamakin itu duduk. Duduknya itu mutamakin itu kedua pantat itu nempel. Itu intinya kayak gitu. Itu mutamakin. Kalau sandaran batal. Tidur sampai sandaran batal. Tapi kalau mutamakin itu semuanya nempel. Tapi kalau dia itu miring, buka satu, batal. Kenapa? Karena kalau keluar sesuatu dari situ, dari duburnya nggak terasa, karena sudah ada yang terangkat. Tapi kalau nempel semuanya, itu namanya mutamakin. Lah, berarti duduk mutamakin itu yang bersila, duduk tegak tanpa dia itu bersandar. Berarti kata Imam Syafi'i, kalau kata mazhab ini, berarti siapa yang duduknya mutamakin kayak para sahabat itu, berarti apa? Berarti tidak batal. Hatta ngorok, hatta ngiler satu ember itu. Ngilernya sampai banyak pun itu bukan pedoman. Mau ngiler mau enggak urusan, yang penting duduknya bersila. Tetapi kalau duduknya itu posisi selain itu berbaring, demikian juga duduknya bersandar, batal secara mutlak wudunya itu. Nah, itu cara menggabungkan dua. Ini namanya jamak. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, bukan seperti itu. Ada yang mengatakan namanya, kita jamaknya bagaimana? Jamaknya itu kita bedakan antara tidur dan ngantuk. Ya, kalau itu pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Ibnu Hajar juga. Mereka mengatakan namanya naum. Naum itu kalau sudah sampai tingkatan marhalahnya naum, maka itu batal. Kalau sudah tingkatannya naum. Tapi kalau tingkatannya kurang dari naum, masih di bawahnya, maka itu tidak ada masalah. Itu tarjihnya Imam Nawawi, seperti itu. Diikuti juga sama Imam Ibnu Hajar. Jadi maksudnya gini, kalau tidurnya itu, jadi kita tidak melihat posisi tidur atau caranya, yang penting itu kita lihatnya itu kualitasnya sampai di mana tingkatannya itu. Kalau tingkatannya sampai naum, batal wudunya. Tapi kalau tingkatannya itu baru sinah, namanya sinah istilahnya itu, sinah, maka tidak membatalkan. Karena dilihat inderanya, bukan karena posisinya, tapi inderanya. Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalau naum, tidur itu, indera itu sudah tidak berfungsi. Maka Rasulullah mengatakan man nama minkum falyatawaddo, siapa yang tidur, naum istilahnya naum, maka dia itu harus berwudu. Yaitu apa? Orang kalau sudah tidur itu inderanya nggak berfungsi, sehingga dipegang nggak terasa, diomongi sebelahnya nggak terasa, nggak dengar, itu namanya naum. Tapi kalau sinah itu dia itu posisi muqaddimah naum, permulaan. Sehingga apa? Sehingga kalau sinah itu matanya sudah tertutup, kemudian dingluk-dingluk. Cuma kalau diteriaki sebelahnya kaget itu. Woi gitu loh, langsung kaget itu. Berarti apa? Berarti telinganya masih berfungsi, walaupun nggak fungsinya itu tidak fungsi secara totalitas, ya kan? Contohnya misalkan gini, orang kalau dengar khutbah Jumat misalkan, sudah siang-siang lapar, kemudian khotibnya sudah tua, ngomongnya selayu-layu kayak gitu, asyik sekali itu. Akhirnya kepalanya ke bawah semua itu. Tapi ketika khotibnya itu doa, itu saya sering lihat itu, kepalanya di bawah, tangannya di atas tuh. Jadi kepalanya mangguk-mangguk, tapi tangannya itu naik ke atas itu. Dia tahu kalau ini khotibnya sedang berdoa gitu loh. Nah, itu dari mana taunya seperti itu? Karena inderanya masih berfungsi. Tapi namanya sinah itu apa? Berfungsi tapi tidak idrak. Jadi kalau orang naum itu sudah tidak berfungsi lagi. Tetapi kalau sinah itu dia berfungsi tapi sudah tidak idrak, itu sudah tidak. Jadi memahami ucapan itu sudah tidak idrak itu tidak totalitas. Dia tuh nggak dengar apa secara lengkapnya itu yang diucapkan sama khotib, nggak tahu, tapi dia tahu masih ada suara. Tapi apa yang diucapkan dia nggak tahu. Itu namanya sinah.
Kemudian ada tingkatan di bawahnya namanya nu'as. Kalau nu'as enggak. Nu'as itu ngantuk, yaitu kalau istilah kita namanya ngantuk. Kalau orang ngantuk itu sudah mulai menguap, matanya merah, kemudian mulai kriip-kriip kayak gini itu. Matanya kayak gini itu kan sudah tanda-tanda dia itu sudah tanda-tanda itu. Cuma itu namanya dinamakan nu'as. Nu'as kenapa? Karena indranya masih berfungsi, cuma matanya saja itu menguap dan yang lain. Tapi kalau sudah itu matanya kayak gini, kepalanya ningkluk itu sudah muqaddimahnya. Muqaddimah tidur. Kalau sudah ngorok di kayak gini nggak sadar, kemudian diomongi nggak sadar, itu sudah sampai tingkatan naum. Nah, jadi kalau sebagian ulama kata seperti itu, kalau sudah sampai tingkatan naum batal wudunya. Tapi kalau belum tingkatannya nu'as, sinah, sahabat itu sinah. Kenapa? Karena komat langsung bangun mereka itu. Ya, walaupun duduknya itu mangguk-mangguk, dengar komat langsung bangun mereka. Berarti menunjukkan mereka itu belum naum, tapi mereka itu masih nu'as. Ada juga ulama yang menjamaknya nggak seperti itu. Mereka mengatakan nggak, tidur itu tidak mau dia tidurnya naum atau nu'as atau sinah, mau berbaring mau duduk, yang penting kata mereka itu tidur itu tidak membatalkan wudu, tapi sunnahnya. Nah, kita katakan sunnahnya apa? Sunnahnya orang itu berwudu. Kenapa? Rasulullah memerintahkan orangnya tidur untuk berwudu, tapi para sahabat ketika tidur tidak diperintahkan untuk berwudu. Berarti apa? Perintahnya itu nggak pasti. Namanya al-amru laisa azim. Perintahnya itu nggak harus dijalankan, tapi ada beberapa yang dibolehkan. Berarti menunjukkan apa? Itu perintahnya itu mimbabil istihbab. Nah, gimana paham? Tergambar aja. Jadi berarti maksudnya di sini itu apa? Ulama itu terjadi perbedaan pendapat itu karena mereka itu berbeda cara menimbang dalil. Cara menimbangnya itu berbeda-beda. Akhirnya ketika cara menimbangnya itu berbeda-beda, maka terjadilah khilaf di antara mereka. Ini yang pertama. Jadi sebab yang pertama yang paling utama, kenapa kok ulama-ulama ini kok berbeda-beda fatwanya itu? Padahal mereka itu terkadang murid dengan guru. Kenapa berbeda? Karena cara menimbang dalil itu berbeda. Kemudian yang kedua, cara yang kedua itu, sebab yang kedua kenapa berbeda? Yang menyebabkan berbeda itu fi fatwa sahabati wa takdiriha. Cara menyikapi fatwa sahabat yang berbeda-beda. Kalau yang pertama tadi kan dalilnya berbeda, maka cara menimbangnya beda. Yang kedua bukan dalilnya mungkin nggak ada, tapi fatwa sahabat yang ada. Rupanya sahabat itu berbeda-beda. Umar bin Khattab pendapatnya seperti ini, Abdullah bin Mas'ud pendapat seperti itu. Terus bagaimana cara kita menyikapi? Sehingga bahwa kita orang-orang yang belakang ini terhadap fatwanya sahabat, ada yang lebih kita kuatkan fatwanya ini, sahabat Umar kita kuatkan. Kenapa? Karena kita punya peralatan yang lain, kita punya pelengkapan yang lain yang mendorong itu. Baik ada ayat mutlak, ada ayat yang umum, hadis yang umum. Setelah itu kita pakai. Nah, jadi terkadang masalah disebabkan itu karena cara melihat fatwanya para sahabat, yang mana para sahabat mereka berbeda-beda. Akhirnya ulama-ulama berikutnya mereka berbeda-beda sesuai dengan siapa pendapat sahabat yang lebih kuat bagi mereka. Akhirnya terjadilah perbedaan. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga yang penting juga, kenapa kok terjadi perbedaan itu? Disebabkan karena qiyas, menakar qiyas. Ya, kiasnya itu terkadang namanya kias itu menyamakan sesuatu yang usul, furuk itu kita samakan dengan usul. Lah dalam menakar kias ini terjadilah khilaf. Kenapa? Karena harus kita lihat ilahnya. Ilahnya itu apa? Lah dalam menetapkan ilah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Contohnya misalkan ini, saya contohkan misalkan kita sepakat bahwa zakat mal itu ada. Zakat mal itu ada. Kita sepakat bahwasanya riba itu ada, namanya asnaf ribawiyah. Nah, tapi bagaimana dengan barang-barang yang enggak disebutkan sama Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan riba itu ada pada 6 perkara. Disebutkan ini. Pertanyaan, Rasulullah tidak pernah menyebutkan beras. Beras nggak ada, karena zaman itu mungkin orang Arab zaman itu nggak makan beras. Pertanyaan berarti beras itu ada ribanya nggak? Nah itu yang jadi masalah. Kenapa? Kalau ada ribanya berarti tukar menukar beras sama-sama beras, walaupun yang satu bagus kualitasnya yang satu jelek, riba masuknya. Berarti kalau riba syaratnya harus apa? Syaratnya harus kontan, kemudian yang kedua harus sama, takarannya sama, 1 kilo sama-sama 1 kilo. Kalau yang mengatakan enggak, itu enggak masuk asnaf ribawi, kenapa? Enggak ada hadisnya.
Sehingga apa? Ada ulama yang berpangku kepada hadis, ada ulama yang mencukupkan itu saja, ada yang mengembangkan. Kenapa? Karena ada ilah yang lain, ilahnya sama. Lah ilahnya apa? Beda juga ulama. Ada yang mengatakan sesuatu yang ditakar, ada yang mengatakan makanan yang bisa disimpan, ada juga makanan yang bisa ditimbang, macam-macam nanti itu. Sehingga apa? Cara menetapkan ini ilahnya itu apa ini? Ilahnya itu apa? Itu terjadi khilaf. Contoh lagi misalkan kalau beras bayar zakat fitr. Rasulullah menyebutkan yang bisa digunakan bayar fitr itu, Rasulullah menyebutkan asnafnya ini. Beras nggak ada juga. Pertanyaan, berarti kalau kita itu membayar zakat fitr dengan beras bisa nggak? Nah, itu harus menggunakan kias. Kalau pengen menetapkan berarti pakainya kias. Kalau tidak, berarti nggak ada beras zakat. Yaitu beras digunakan zakat nggak ada. Berarti apa? Mencukupkan dengan yang ada dalam hadis. Kalian paham ya? Sehingga apa? Terjadilah perbedaan ulama di sini dalam menetapkan itu. Contohnya juga masalah mata uang. Mata uang nggak ada zaman itu. Yang ada itu emas dan perak. Ya, emas dan perak. Lah sekarang kalau kita itu punya uang kertas ini masuk asnaf ribawi atau bukan? Ya kan? Kenapa? Karena ini kertas bentuknya, bukan uang, bukan emas. Kalau zaman dulu kan uangnya itu emas, jadi langsung kelihatan nominalnya, beratnya. Kalau ini kan kertas. Pertanyaan di sini misalkan, ini kan sama-sama kertas. Kenapa ini 1.000, ini tulisannya 100.000? Uang sama-sama kertas gitu loh. Kalau misalkan kita hitung-hitungan matematika, yo kenapa nggak semuanya 100.000 kan gitu? Mau sama-sama kertas kan gitu. Nah sekarang gini, kalau emas kan jelas, ini emas 1 kilo harganya sekian, ini emas 1 gram harganya sekian. Kenapa? Nominalnya jelas, takarannya beda. Paham ya? Jadi mata uang zaman dulu kan seperti itu. Lah kalau zaman sekarang kan bentuknya itu uang kertas, bentuknya itu uang logam. Pertanyaan, kertas itu kok bisa nilainya itu 100.000? Dari mana? Nah, kok bisa itu satu kertas ini 10.000 gitu loh? Ini ada satu kertas nilainya 50.000, ini malah cuma 1.000 lah. Ini bedanya apa gitu loh? Sama-sama kertas kan gitu loh. Ya kan? Sama-sama kertas kan itu. Maka bedanya itu karena ada tabungan emas di dalamnya itu. Walaupun itu cuma kertas, itu dianggap ada emasnya di dalam, cuma itu ditabung di dalam tabungan pemerintah. Maka itu pemerintah nggak main-main cetak uang itu. Kalau seandainya cetak uang itu gampang, yo cetak uang 100.000 setiap hari kan, percetakan banyak kan gitu loh. Nah kenapa kok nggak cetak uang terus seperti itu? Karena mencetak uang itu harus punya simpanan emas, sehingga itu disamakan gitu loh. Paham ya? Disamakan ya. Berarti kalau saya itu mengeluarkan uang 1.000 dengan satu kertas 100.000, itu sama dengan saya itu punya tabungan di pemerintahan emas sekian. Nah, jadi disamakan seperti itu. Maka itu sekarang gini, kalau seandainya uang kertas ini ada riba nggak di dalamnya itu? Uang riba itu berarti apa? Kalau saya itu punya 100.000 lembaran, 1 lembar, saya pengen nuker recehan, sama-sama uang rupiah. Maka kalau sama-sama rupiah itu syaratnya 2, harus kontan, kemudian harus sama-sama 100.000. Kalau ada kurangnya sedikit, saya 100.000 tukar 5.000-an, dipotong 5.000 misalkan, jadi 95.000, riba jatuhnya itu. Nah ini kalau seandainya apa? Uang kertas itu termasuk asnaf ribawi. Tapi kalau ulama mengatakan enggak, ini bukan termasuk asnaf ribawi, berarti apa? Mau 100.000 tukar jadi 5.000 nggak apa-apa, ya kan? Contohnya apa? Contohnya misalkan uang kuno itu kan mahal-mahal itu. Uang kuno 1 lembar cuma 10 perak gitu loh. 10 perak dijual sekarang mungkin 5 juta itu, karena kunonya itu, uniknya itu, antik kan itu, uang antik kan itu. Nah itu kan dari mana itu? Ini 10 perak dengan 100.000 gitu loh. Nah ini boleh nggak jual beli seperti itu? Jika ulama itu mengatakan memakai kias jadi hujah, berarti tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dikiaskan dengan emas. Emas sebagai mata uang zaman dulu. Zaman sekarang mata uangnya pakai kertas tapi samakan dengan emas. Tapi kalau ada ulama yang mengatakan enggak ada kias dalam masalah ini, sehingga kita berhenti sama dalil. Kalau tidak disebutkan dalil berarti tidak masuk asnaf ribawi, berarti uang kertas tidak masuk barang riba. Kalau tidak masuk barang riba berarti mau ditukar kayak apapun nggak ada masalah. Ya, jadi disitulah terjadi khilaf di antara para ulama itu. Kenapa? Karena dalam mengukur kias itu terjadi khilaf di antara para ulama. Gimana, paham ya? Tergambar ya? Nah, jadi dalam perbedaan ulama itu yang paling penting itu ini, perbedaan dalam menimbang dalil,
Kemudian yang kedua, perbedaan dalam menimbang pendapat sahabat ketika mereka berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam menggunakan qiyas. Kemudian ada juga penyebab yang lain, penyebab khilaf itu. Tetapi yang paling utama, ini tiga yang paling utama. Tapi ada beberapa penyebab juga itu. Contohnya dalam penggunaan bahasa. Jadi bahasanya itu beda. Ini bahasanya ini artinya apa ini? Dalilnya sama, semuanya sepakat itu. Tapi bahasanya apa sih ini? Artinya istilah bahasa itu. Nah itu beda. Contohnya misalkan diperintahkan itu mengusap wajah, mencuci wajah kan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Cucilah wajah kalian ketika berwudu. Pertanyaan, wajah itu apa? Pertanyaan, mulut itu ketika kita berkumur-kumur, mulut dalamnya itu termasuk wajah enggak? Nah itu terjadi khilaf. Maka ada sebagian mengatakan yang namanya wajah itu yang ada di depan ini. Berarti yang enggak kelihatan secara zahirnya ketika dipandang. Kalau mazhab Syafi'i seperti itu. Patokannya wajah itu apa? Wajah itu ma yumkinu al muwajjatu minhu. Sesuatu muka yang bisa kelihatan dari depan langsung. Jadi berarti dari depan langsung berarti patokannya rambut, dagu, kemudian telinga. Dalam itu selain itu berarti bukan wajah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka itu berarti apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu berarti mencuci wajah ini patokannya ini. Kemudian kalau hidung, dalamnya hidung itu bukan wajah. Berkumur-kumur dalamnya mulut itu bukan wajah. Maka dalam mazhab Syafi'i yang diwajibkan itu rukun itu hanya mencuci wajah. Berkumur-kumur sunnah. Oleh itu kalau orang berwudu dia itu nggak berkumur, sah wudunya. Karena yang Allah perintahkan cuma 4 kan, ditambah dengan 1 kalau dalam mazhab itu. Tambah 1 niat sebelumnya, kemudian tambah lagi yang terakhir, jadi ada 6 rukunnya itu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, cuci usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki. Kemudian ditambah sama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu tambah niat karena ada sebelumnya itu idza kuntum, idza hendak, berarti hendak itu ada niat. Kemudian yang ketiga, yang keenam ada tartib. Nah, tapi yang dibahas di sini itu berarti kalau wajah itu standarnya mana wajah itu? Maka kalau mazhab Syafi'i mengatakan yang nampak dari depan kalau orang itu berpapasan. Kalau dalam mazhab yang lain enggak. Sesuatu yang di sini semuanya wajah. Berarti apa? Berkumur-kumur harus. Maka siapa yang berwudu enggak berkumur-kumur batal wudunya. Paham ya? Lah kenapa kok berkumur-kumur dijadikan rukun itu? Karena mulut dalamnya itu termasuk wajah. Ya, paham ya? Ini masalah khilaf juga dalam masalah ini. Maka itu terkadang apa? Segi bahasanya gitu loh. Bahasanya itu apa sih gitu loh. Contohnya lagi masalah tangan itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Cucilah tangan kalian sampai ke siku. Namanya sampai itu akhir, batasan akhir. Makanya menjadi khilaf di kalangan ulama itu, siku itu termasuk wajib yang diusap atau tidak sikunya. Kan kalau kita misalkan secara bahasa, makanlah kamu sampai kenyang. Sampai kenyang berarti sebelum kenyang itu sudah harus berhenti. Ini makan, ini kenyang. Kita katakan makan kamu sampai kenyang, yaitu apa? Kalau sudah mau masuk kenyang, fase kenyang itu berhenti. Paham ya? Paham nggak ini? Ini secara bahasa. Sampai itu apa maksudnya sampai itu? Sampai itu di permulaan tujuan, bukan di akhir tujuan. Ya, paham ya? Jadi ketika mau sampai ke tujuan, sudah di akhir mau sampai ke tujuan, itu namanya sampai. Ya, tidak harus sampai tujuannya itu dilalui semua, tujuannya sampai selesai, baru saya itu katakan saya sudah sampai tujuan. Paham? Contohnya misalkan ini, saya mau ke Semarang. Ya, saya sampai di Semarang. Namanya sampai Semarang itu apa? Ketika ditanya misal kamu sampai di mana? Saya sampai Semarang. Saya sudah mulai masuk ke Semarang. Yaitu di awal-awal berarti kan itu. Awal-awal saya masuk kota Semarang itu saya sudah sampai Semarang. Tidak harus Semarang itu saya lalui semua selesai. Masuk ke kota berikutnya saya sudah sampai ke Semarang. Sudah selesai semua maksudnya itu. Kan tidak kan gitu loh. Paham ya? Paham secara bahasa. Lah maka di sini pertanyaan di sini itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pertanyaan yang dibahas para ulama itu berarti mirfaq, siku itu termasuk rukun dicuci atau tidak? Maka sebagian mengatakan enggak. Kenapa? Karena kan batasannya sampai ke siku, berarti sebelum siku pas batasan itu selesai. Tapi ada yang mengatakan enggak, itu termasuk dicuci. Lah kenapa kok bisa dicuci? Karena bahasanya kan bukan seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan maksud ila
wa aidiyakum ilal marafiq. Ila itu artinya ila wa ma'a. Jadi tambahin ila wa ma'al marafiq. Sampai ke siku termasuk juga sikunya. Jadi itu setelah bahasa. Jadi khilafnya nanti dalam bahasa. Quru misalkan yang sering saya sebutkan. Salatata quru. Quru itu apa? Itu terjadi khilaf juga. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan haid. Bedanya dalam masalah apa? Bedanya dalam masalah bahasa. Ini bahasanya apa ini? Ini arti kayak gini itu bahasanya apa? Contohnya menyentuh perempuan, batal nggak wudunya itu? Maka ulama berbeda dalam mengartikan aulamastumun nisaa. Lamastumun nisaa. Lamastum, lamasa, yulamisu, mulamasah, itu artinya apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu lamasa itu artinya lamisayal masu. Sehingga apa? Sekedar sentuhan batal wudu. Jadi laki-laki perempuan bersentuhan batal. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, itu bukan sentuhan, karena kalau sentuh itu lamisayal masu, lamasayal misu, itu menyentuh. Tapi ini lamasa panjang lamnya itu. Lamasa yulamisu mulamasah. Berarti kan bukan itu. Maka sebagian ulama mengatakan lamasa yulamisu itu berhubungan intim, bukan hanya sekedar menyentuh. Itu nanti bedanya kenapa? Karena segi penggunaan bahasa. Ulama nanti bedanya dalam masalah bahasa itu. Nah, jadi terkadang itu perbedaan itu karena dalam penetapan bahasa itu yang berbeda. Sehingga bedanya itu bahasanya itu apa sih, ini artinya apa? Kemudian yang berikutnya itu terkadang ulama itu bukan karena bahasanya, tapi tata caranya. Seperti ini. Itu maksudnya apa sih caranya itu? Bukan ulama itu berbeda bahasanya, bukan, setuju ini bahasanya itu, tapi tata caranya kayak apa? Contohnya misalkan yang sering saya sebutkan itu, janganlah sujud seperti deproknya unta. Nah, sekarang deproknya unta itu tata caranya kayak apa? Tangannya dulu yang diletakkan ke tanah atau kakinya dulu? Nah, terjadi khilaf di situ. Kenapa? Tata caranya yang beda itu. Tata caranya yang beda. Dalilnya sama-sama itu, tapi mereka berbeda dalam tata caranya. Ada yang mengatakan deproknya unta itu kalau deprok itu tangannya dulu. Nah, berarti kita nggak boleh seperti itu. Berarti kalau kita itu mau sujud, letakkan kaki dulu, lutut kita letakkan, baru tangan. Ada yang mengatakan enggak, unta itu kalau dia itu deprok, kakinya dulu. Kakinya dulu itu. Nah, berarti kalau kakinya dulu, kita nggak boleh seperti itu. Berarti kalau kita mau sujud, tangan dulu yang diletakkan. Setelah itu baru lututnya kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa bedanya itu? Beda dalam memahami tata caranya. Ini tata caranya apa ini? Sehingga para ulama nanti berbeda-beda dalam masalah ini. Nah, jadi intinya di sini ulama-ulama itu berbeda-beda, dan perbedaan ulama itu karena seperti ini sebabnya itu. Disebabkan karena memang dalilnya itu bermacam-macam, sehingga terkadang mereka itu harus istimbat. Dan terkadang itu ada masalah-masalah yang mana tidak ada dalilnya. Masalah itu nggak ada dalilnya, sehingga harus kita itu memakai dalil-dalil umum. Ini kalau seperti ini apa? Akhirnya apa? Nanti terkadang ulama-ulama itu mereka harus mencari hukum yang zaman itu nggak ada. Ya, terjadi apa? Nanti masalah itu nanti khilaf juga di antara ulama, berbeda juga di antara para ulama itu. Kenapa? Karena terkadang darurat. Dalam kondisi darurat itu kita harus memunculkan hukum seperti itu. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada. Sehingga ulama-ulama itu harus istimbat. Contohnya misalkan bayi tabung. Hukumnya apa itu bayi tabung itu? Ya kan? Ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada. Itu teknologi zaman sekarang kan itu. Masalah bayi tabung itu. Maka nanti ulama membolehkan. Ada yang mensyaratkan syaratnya harus seperti ini. Ada yang mengatakan nggak dibolehkan. Ada yang lainnya banyak. Kenapa? Karena zaman itu nggak ada. Kalau kita mau cari dalil pun nggak ada juga. Modelnya apa gitu? Bayi tabung modelnya apa gitu? Demikian juga contohnya misalkan masalah politik sekarang ini. Mau pakai dalil yang mana itu? Nggak jelas semuanya dalilnya itu. Nah, sehingga nanti kan setiap orang punya hujah masing-masing itu. Hujahnya ini padahal itu nggak berlaku. Kenapa? Karena zaman dulu itu di zaman itu khalifah, bentuknya kerajaan. Sama sekarang bukan kerajaan modelnya, demokrasi. Terus kita mau pakai dalil yang mana? Kan? Itu masalah-masalah yang baru, namanya mustajadat, perkara-perkara yang baru. Di dalam agama itu ini masalah-masalah yang baru. Contoh lagi masalah corona seperti ini. Sholatnya itu harus jaga jarak atau tidak? Ini kan masalah yang baru. Kita mau cari dalil apa gitu? Kalau dalil wajib untuk kita itu merapatkan, oke, itu setuju kita itu. Tapi dalam kondisi corona, mana dalilnya itu? Antum punya dalil nggak khusus memang membahas kalau corona itu, misalnya ada hadis kalau terjadi corona, sholatnya direnggang-renggangkan, ada nggak? Nggak ada. Antum yang memaksa untuk merapatkan, dalilnya nggak ada juga dalam kondisi seperti ini. Yang memanjangkan juga nggak ada dalilnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ijtihad. Ulama mereka beristihad, beristimbat. Lah masalah-masalah yang baru seperti ini itu mereka itu semakin terbuka lagi masalahnya itu. Sehingga apa? Sehingga fleksibel dalam masalah ini.
lebih fleksibel, dan kita itu lebih toleransi lagi dalam masalah-masalah seperti ini. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita sudah selesai. Nanti di poin ini, nanti insya Allah kita lanjut nanti di fase-fase yang berikutnya. Ya sampai di sini, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.